Jangan pernah katakan masih ada waktu atau nanti saja. Tetapi hargailah waktumu dan langsung kerjakan tugasmu, serahkan langsung tugasmu. Sama seperti kerajaan Kediri dan juga kerajaan Mataram kuno. Jika dia ingin menguasai sebuah kerajaan, dia langsung membuatkan taktik dan langsung menguasai kerajaan tersebut dan mengayumi kerajaannya. Sama seperti anak-anak kami sekalian, kalau kamu sudah dibebani dengan tugas, maka laksanakanlah tugasmu dengan seikhlas hati dan juga setulus hati. Materi kita hari ini itu mengenai kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Kediri. Silahkan simak video kita berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini dengan mempelajari kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Kediri, diharapkan siswa mampu menjadi generasi yang semangat melakukan perkembangan dan menunjukkan cinta kasih kepada sesama serta menerapkan nilai-nilai keagamaan dan juga budaya yang didapat dari kedua kerajaan, yaitu kerajaan Mataram kuno dan juga kerajaan Kediri. Nah, baik, kita lanjut saja materi kita. Yang pertama kita akan pelajari yaitu kerajaan Mataram kuno. Nah, di abad pertengahan ke-8 di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu dikenal dengan Kerajaan Mataram kuno. Mengenai letak dan juga pusat kerajaan Mataram kuno ini itu belum bisa dipastikan. Ada yang mengatakan ada di daerah Medang, ada juga yang mengatakan ada di Pohpitu. Sebenarnya keberadaan lokasi kerajaan itu dapat diterangkan berada di sekeliling pegunungan dan juga sungai-sungai. Jadi kalau bisa dilihat kalau misalnya kamu nanti jalan-jalan ke daerah Jawa sana, itu letak dari candi itu ada dekat dengan Gunung Merapi Merbabu yang ada di Jawa. Nah, untuk mengetahui perkembangan kerajaan Mataram kuno ini dapat digunakan sumber yang berbentuk ada banyak prasasti sebenarnya yang terdapat dari kerajaan Mataram kuno ini. Ada 7 prasasti. Tetapi yang paling sering disebutkan oleh yang paling dikenal oleh masyarakat itu adalah prasasti yang bernama prasasti Canggal, terus yang ada prasasti Kalasan, ada prasasti Kelura, ada prasasti Kedu ataupun prasasti Balitung. Nah, di samping beberapa prasasti ini tadi, sumber sejarah itu juga sumber sejarah untuk kerajaan Mataram kuno ini juga berasal dari berita Cina. Kalau berita Cina berarti hanya berbentuk cerita yang disampaikan oleh pedagang-pedagang yang berasal dari daerah Cina. Nah, untuk siapa saja raja yang memerintah pada kerajaan Mataram kuno, itu yang pertama adalah Sanjaya. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja yang bernama Sanna. Jadi menurut prasasti Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi diterangkan bahwa Raja Sanna ini telah digantikan oleh Sanjaya. Jadi Raja Sanjaya ini adalah putra dari Sanaha, saudara perempuan dari Sanna. Nah, Sanjaya itu tampil memerintah kerajaan Mataram kuno di tahun 717 sampai dengan 780 Masehi. Ia melanjutkan kekuasaan Sanna yang kemudian menaklukkan beberapa raja kecil bekas bawahan Sanna. Jadi setelah itu pada tahun 732 Masehi Raja Sanna mendirikan bangunan suci. Jadi bangunan suci ini dibuatkan sebagai tempat pemujaan. Sebenarnya bangunan ini berupa lingga yang berada di atas kaki gunung Bukit Stirangga. Nah, konon juga katanya kalau Raja Sanjaya ini bersikap arif dan juga adil dalam memerintah. Dia juga memiliki pengetahuan luas. Oleh karena itu para pujangga dan juga rakyat sangat hormat kepada Raja Sanjaya ini. Sanjaya juga terkenal sebagai raja yang paham akan isi dari kitab suci. Bahkan bangunan suci yang dibangun oleh Sanjaya ini tadi untuk memuja lingga di atas gunung Wukir ini itu dibuatkan oleh masyarakat sebagai lambang yang telah ditaklukkannya. Nah, setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran.
Panangkaran ini mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Jadi dalam prasasti Kalasan yang berangkat tahun 778, Raja Panangkaran ini telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan untuk membangun sebuah candi untuk Dewi Tara. Dan ada juga si Panangkaran ini menyuruh membangun sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Sebenarnya tanah dan bangunan itu terletak di daerah Kalasan. Jadi Raja Panangkaran ini dikenal sebagai penakluk yang gagah berani untuk melawan musuh-musuh kerajaan yang mau meruntuhkan kerajaan Mataram kuno. Jadi dia bersikap tegas. Dari ketegasan sikapnya itu maka daerah kekuasaannya bertambah menjadi sangat luas. Jadi setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbullah yang namanya persoalan dalam keluarga Syailendra. Kenapa timbul? Karena ada perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dan juga keluarga yang sudah memeluk agama Hindu. Nah, siapa tadi yang membawa agama Hindu? Ayo, siapa? Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Siapa yang memperkenalkan agama Hindu di kerajaan Mataram kuno dan siapa yang memperkenalkan agama Buddha di kerajaan Mataram kuno? Nah, dari perdebatan, kita lanjut materinya ya. Dari perdebatan antara dua agama ini tadi, itu menimbulkan yang namanya perpecahan di dalam pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Satu pemerintah dipimpin oleh tokoh kerabat istana yang menganut agama Hindu berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Kemudian keluarga yang terdiri atas tokoh-tokoh yang beragama Buddha itu berkuasa di daerah Jawa bagian selatan. Jadi perpecahan dari kedua keluarga Syailendra ini nggak berlangsung lama. Kenapa? Karena keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Hal ini ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dengan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramudawardhani dari Samaratungga. Jadi dengan adanya perkawinan itu maka bersatulah yang namanya dinasti Syailendra di bawah kepemimpinan Raja Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, anaknya dengan Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menunjukkan sikap menentang terhadap Raja Pikatan. Jadi kemudian terjadilah yang namanya perang perebutan kekuasaan. Antara siapa? Antara Pikatan dengan Balaputra Dewa. Dalam peperangan itu, Balaputra Dewa membuat benteng pertahanan di perbukitan di sebelah selatan Prambanan. Sebenarnya benteng itu sekarang kita kenal sebagai Candi Boko. Candi Boko ini tidak seluas seperti Candi Prambanan, tidak seluas Candi Borobudur. Candi Boko ini dibuatkan oleh raja itu untuk ratu. Jadi setiap kali ada pertemuan pasti dilakukan di sana. Sebenarnya kerajaan Mataram kuno ini daerahnya bertambah luas. Jadi akibatnya kehidupan agama berkembang pesat itu di tahun 856 Masehi. Itu oleh siapa? Rakai Pikatan. Jadi akhirnya pada saat itu Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Nah, sesudah pemerintahan Ibu ulangi ya. Jadi Kayuwangi kemudian digantikan oleh Dyah Balitung. Jadi Raja Balitung ini merupakan raja yang terbesar. Kenapa terbesar? Karena dia memerintah di tahun 898 sampai dengan 911 Masehi. Dan si Dyah Balitung ini diberi gelar Sri Maharaja Rakai Uwa Fukura Dyah Balitung. Jadi sesudah pemerintahan Balitung berakhir, kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa di Balitung itu adalah Daksa, terus ada Tulodong, dan juga ada Wawa. Selain yang namanya mengalami kemunduran, ini ada juga faktor yang lain. Kenapa kerajaan Mataram ini mundur? Itu karena Mataram kuno mengalami yang namanya bencana alam. Terus yang terakhir kenapa makin hilang kerajaan Mataram kuno ini? Karena kerajaan Sriwijaya itu mau menguasai kerajaan Mataram kuno. Nah, begitulah dia kira-kira untuk
kerajaan dari Mataram kuno. Sebenarnya kalau kita pelajari lebih jauh lagi, kerajaan Mataram kuno ini sangat panjang ceritanya. Bahkan ada cerita yang menceritakan sebuah candi yang bernama Candi Prambanan. Coba nanti kamu buka bukumu di halaman 120. Di situ ada sebuah cerita tentang kenapa bisa diciptakan sebuah Candi Prambanan. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan apa, Naku? Kerajaan Kediri. Nah, Kerajaan Kediri itu kehidupan politiknya itu sebenarnya nggak banyak ya. Nggak seperti kerajaan yang lain. Secara singkat, kalau Kerajaan Kediri ini awalnya sebelum menjadi sebuah kerajaan itu masih berbentuk sebuah desa. Jadi, di Kerajaan Kediri ini adalah kerajaan pertama yang mempunyai sistem administrasi kewilayahan negara berjenjang. Maksudnya berjenjang seperti apa? Ada dia tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu kita ambillah contohnya dulu desa. Desa ini pun mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada dia yang bernama Buni, terus ada Wasia, terus ada lagi Duan. Buni itu apa? Buni itu adalah sebuah kerajaan. Wisaya itu apa? Wisaya itu adalah sekumpulan dari desa-desa. Sedangkan kalau dua itu adalah bagian yang paling kecil di antara dari desa. Kalau sekarang itu bisa disebut sebagai RT ataupun RW. Nah, Kerajaan Kediri ini kalau dikatakan sebagai kehidupan politiknya itu pada bagian awal Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Pulau dan di Panjalu dan juga Panji Garasakan yang berkuasa di daerah Jenggala. Mereka tidak dapat hidup berdampingan karena di tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan antara kedua belah pihak ini tadi. Siapa? Yaitu Panjalu dan juga Panji Garasakan. Di tahun 1059 Masehi yang memerintah adalah yang bernama Samarotsaha. Akan tetapi setelah itu tidak terdengar lagi berita mengenai kerajaan Panjalu dan juga Jenggala. Tetapi di tahun 1104 Masehi tampil kerajaan Panjalu sebagai rajanya yang bernama Jayawangsa. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya adalah Daha. Tetapi di tahun 1117 Masehi, Bameswara tampil sebagai Raja Kediri. Jadi prasasti yang ditemukan di daerah itu adalah prasasti Padlegan dan juga prasasti Panumbangan. Isi dari prasasti ini sangat penting, yaitu pemerintahan status pendidikan dan juga beberapa desa. Nah, di tahun 1130 Masehi tampillah raja yang sangat terkenal yakni Raja Jayabaya. Nah, Raja Jayabaya ini meninggalkan 3 prasasti penting, yakni prasasti Hantang ataupun Ngantang. Terus ada lagi prasasti Talan, terus ada lagi prasasti Desa Jepun. Biasanya kalau Jepun itu adalah Jepang ya, mungkin. Nah, jadi perkembangan politik dari Kerajaan Kediri ini itu bisa dilihat dari kehidupan masyarakat Kerajaan Kediri ini. Sampai masa awal kepemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Jenggala itu terus berlangsung. Tetapi pada tahun 1935 Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan. Jadi sebagai buktinya ada kata-kata Panjalu Jayati pada prasasti Hantang. Setelah kerajaan stabil, akhirnya Jayabaya mulai menantang dan juga mengembangkan kerajaannya. Sebenarnya setelah itu kehidupan Kerajaan Kediri menjadi teratur. Rakyatnya hidup makmur. Kenapa makmur? Karena mata pencaharian mereka itu adalah pertanian. Selain pertanian ada juga perdagangan. Jadi dengan pertanian dan juga perdagangan yang berkembang itu
mengakibatkan kehidupan rakyat ini semakin damai, tentram, dan juga makmur. Apa saja yang diperdagangkan oleh masyarakat pada saat itu? Yang diperdagangkan itu adalah emas, terus ada perak, ada lagi yang dinamakan sebagai gading. Kenal gading? Bukan gading Martin ya, tetapi gading gajah. Ada juga yang namanya kayu cendana. Terus ada juga yang namanya pinang. Pinang itu kalau sekarang masih dipakai sama orang Karo kalau mau makan siri itu pasti pakai pinang ibu-ibunya ya. Mamamu makan pinang nggak? Biasanya kalau makan siri yang tidak biasanya kalau memakan siri itu yang sering memakai pinang itu adalah orang-orang Nias. Iya nggak Ibu MS? Iya katanya di sana. Nah, jadi kesadaran rakyat tentang pajak itu sudah sangat tinggi. Jadi setiap kali ada penjualan pembelian itu pasti rakyat membayar yang namanya pajak yang sudah disepakati oleh masyarakat ataupun yang sudah ditetapkan oleh raja pada kerajaan Kediri. Nah, selain perdagangan, kita juga membahas yang namanya karya sastra yang paling terkenal di kerajaan Kediri. Yang pertama itu adalah Kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda ini ditulis pada zaman Jayabaya. Untuk memberikan gambarannya, terjadi perang saudara antara Panjalu melawan Jenggala. Sebenarnya perang saudara itu digambarkan dengan perang antara Kurawa dengan Pandawa. Kalau di TV Indosiar itu sering itu dibuatkan menjadi film. Mungkin orang tuamu sering menonton film Indosiar ya. Perang Kurawa dan juga Pandawa. Nah, itu dia yang pertama, kitab yang pertama. Kitab yang kedua itu dinamakan sebagai Kitab Kresnayana. Nah, Kitab Kresnayana ini ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Isi dari kitab ini menceritakan mengenai perkawinan antara Kresna dengan Dewi Rukmini. Bukan Rokmini, tapi Rukmini. Nah, yang ketiga itu adalah Kitab Samaradahana. Kitab Samaradahana ini ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja. Sebenarnya isi dari kitab ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Samara dan Rati yang menggoda Dewi Siwa yang sedang bertapa. Samara dan Rati ini terkena kutukan dan mati terbakar oleh api ataupun dikatakan sebagai dahana. Karena kesaktian Dewi Sanjana inilah, jadi karena si Samara ini dan juga si Rati ini mengganggu si Dewi Siwa bertapa, maka dia kena kutukan tadi. Jadi akan tetapi kedua suami istri itu dihidupkan lagi dan menjelma sebagai Kameswara dan juga sebagai permaisurinya. Itu dari isi kitab Samaradahana. Yang keempat itu adalah kitab Lupdaka. Kitab Lupdaka itu ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswaran. Jadi isi dari kitab ini menceritakan tentang seorang pemburu yang bernama Lupdaka. Ia sudah banyak membunuh bukan hanya hewan tetapi manusia juga. Pada suatu ketika itu dia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Siwa sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka tiba-tiba masuk menjadi surga. Makanya dibuatkanlah kitab ini. Jadi untuk kenapa bisa kerajaan ini runtuh itu dituliskan ataupun diceritakan dari sebuah cerita mana tadi? Berita Cina mengatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Kediri. Yang pertama itu Raja Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana sehingga kaum Brahmana banyak yang lari dan meminta bantuan kepada Tumapel untuk melawan kerajaan Kediri. Dan yang kedua itu tahun 1222 terjadi perang Ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya. Kertajaya ini berarti raja yang berasal dari kerajaan Kediri saat itu. Ken Arok dengan bantuan para Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya dan juga
Ganter. Dengan demikian berakhirlah yang namanya Kerajaan Kediri. Nah, itu dia. Nah, sebenarnya Kerajaan Kediri ini berkaitan dengan Kerajaan Singosari, berkaitan dengan terbentuknya Kerajaan Singosari. Nanti minggu depan kita akan bahas. Nah, itu tadi sudah ada satu pertanyaan buatmu. Pertanyaan yang kedua adalah buatkan secara singkat bagaimana isi dari pesona legenda Candi Prambanan yang ada di halaman 120. Singkat, nggak usah kau tuliskan semua di situ. Capek nanti tanganmu. Kau bilang perlu nanti aku menyuruh menuliskan satu buku. Pertanyaan kedua tadi apa Naku? Pertanyaan kedua adalah buatkan cerita singkat dari pesona legenda Candi Prambanan. Dan lengkapi catatanmu. Biasanya kalau nggak aku suruh pun kalau sudah terbiasa pasti melengkapi catatan. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Nah, itu dia video materi kita di hari ini. Ibu harapkan dengan mendengar, mempelajari materi kita, maka kamu dapat mengambil makna ataupun mempelajari bagaimana tatanan kehidupan zaman dahulu yang saling mengayomi, yang saling mencintai, yang saling mendukung antara satu rakyat dengan rakyat yang lainnya, antara raja dengan masyarakat. Maka tetap semangat Naku, kerjakan tugasnya. Ada 2 tadi tugas kita ya. Salam SFD. Semangat.